الهجرة رحلة هادينا والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدا ارتقى. Kata wa pada lafaz wal qawlu mungkin difahami sebagai harf istinaf, statusnya menjadi penanda awal kalimat, biasanya tidak diterjemahkan. Mungkin juga difahami sebagai wawu ataf, terjemahannya dan. Kata al-qawlu pada lafaz wal qawlu adalah masdar. Asalnya dari kata qala yaqulu qawlan yang bermakna berkata. Dengan demikian kata qaul makna asalnya adalah hal berkata atau perkataan atau ucapan. Tapi ini adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. Jadi walaupun qaul tapi maknanya maqul yang diucapkan. Hanya saja karena ini dibahas dalam konteks istilah, maka biarkan saja tidak usah diterjemahkan. Jadi tetap kita sebut qaul. Kata lafdhun adalah masdar bermakna isim maf'ul seperti khalqun yang bermakna makhluk. Asalnya dari kata lafadha yalfidhu lafdhan yang bermakna melafalkan. Jadi malfudh bisa dimaknai yang dilafalkan. Lafdhun bisa diterjemahkan lafaz. Sebagian pakar nahwu ada yang menggunakan lafaz qaul sebagai pengganti lafdhun. Misalnya seperti Ibnu Malik dalam Syarhul Kafiyat Syafiyah, juga Abu Hayyan dalam Irtisyafud Darbi, juga Ibnu Hisham dalam Syarh Syudhur Dzahab, juga As-Suyuti dalam Ham'ul Hawami'. Sebagian pakar nahwu memandang diksi qaul lebih tajam karena hanya mencakup kata yang mustakmal saja. Sementara lafdhun itu lebih luas karena juga mencakup muhmal selain mustakmal. Lanjut, kata qad adalah harf yang di sini bermakna tahqiq atau pemastian, biasanya diterjemahkan telah atau sungguh telah. Kata afada adalah fi'il madhi berwazan af'ala yang bermakna memberi manfaat atau memberi informasi atau memberi faidah. Maknanya di sini afhama, membuat faham. Ya. Ini mengandung dhamir mustatir jawazan. Jadi kata afada mengandung dhamir mustatir jawazan. Perkiraannya huwa yang merujuk pada kata lafdhun. Bisa diterjemahkan yang memberi makna. Maksudnya di sini adalah memberi makna yang mustakmal, yakni kata yang punya makna bahasa. Seperti lafaz zaidun. Itu mustakmal karena dipakai dalam bahasa. Jadi afada itu mustakmal, bukan muhmal. Apa itu muhmal? Muhmal itu kata yang diciptakan, yang tidak bermakna dan tidak terpakai. Seperti daizun. Jadi zaid dibalik jadi daizun gitu ya. Nah itu bukan mustakmal. Ini tidak afada. Ya, dengan kata lain afada mudahnya adalah lawannya muhmal di sini. Lanjut, kata mutlaqan adalah isim maf'ul dari kata atlaqa yang bermakna melepaskan. Ketika diubah ke isim maf'ul, maka maknanya berubah menjadi yang dilepaskan. Makna istilahnya adalah secara mutlak. Karena sesuatu yang mutlak itu memang dilepas, tidak dibatasi dengan ikatan apapun. Dalam konteks ilmu nahwu, maksud mutlaqan adalah tidak harus dibatasi murakkab. Tidak harus dibatasi murakkab, artinya qaul itu bisa satu kata saja seperti Zaid, bisa juga murakkab seperti waladu Zaid, ya ini bentuk idhafah, atau bisa juga berbentuk jumlah seperti hadza waladu Zaid. Hasanan, kita lanjutkan ke segmen berikutnya, kaqum waqad wa inna Zaidan irtaqa. Kata ka pada lafaz kaqum adalah harf jar, maknanya tashbih. Mungkin juga difahami sebagai isim yang bermakna mithlu. Ya, bisa diterjemahkan seperti. Kata qum pada lafaz kaqum adalah fi'il amr. Asalnya dari kata qama yaqumu qiyaman yang bermakna berdiri. Ketika diubah menjadi fi'il amr, menjadi qum, maka maknanya berubah menjadi berdirilah. Hanya saja karena dalam konteks ini adalah memberi contoh ucapan dalam bahasa Arab,
maka terjemahannya tetap pertahankan lafaz Arabnya dan beri keterangan makna. Qum, yakni berdirilah. Kalau perkiraan lengkap strukturnya itu ada tambahan qaulika, ka qaulika qum gitu ya. Lanjut, kata wa pada lafaz waqad adalah harf ataf, bisa diterjemahkan dan. Kata qad pada lafaz waqad adalah harf yang bermakna tahqiq atau pemastian. Biasanya diterjemahkan telah atau sungguh telah. Kata qad kadang juga bermakna taklil. Kata qad juga bisa bermakna takthir. Kata qad juga bisa bermakna takrib. Jadi tergantung konteks. Bahkan qad juga bisa bermakna tawaqqa'. Misalnya seperti dalam ayat قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Yaitu qad yang bermakna tawaqqa'. Bisa juga qad bermakna nafi. Ini menurut Ibnu Sidah dan Ibnu Malik. Misalnya seperti dalam kalimat qad kunta fi khairin fata'arifahu. Ya. Dan qad itu hanya masuk pada fi'il mutasarrif khabari yang musbat dan bebas dari nawasib serta jawazim. Kalau qad menjadi isim maka dia bermakna hasbu. Misalnya seperti dalam kalimat qad abika dirhamun. Itu maknanya hasbuhu. Ya. Pada contoh qad abika dirhamun itu bisa dibaca dua cara. Qad dengan mensukunkan dal, bisa juga dengan mendhamahkan dal. Qadu abika dirhamun gitu ya. Qad juga bisa menjadi fi'il mudhari ya yang bermakna yakfi. Misalnya seperti dalam kalimat qad abaka dirhamun. Itu maknanya yakfihi. Ya. Adapun terjemahan dalam bait ini karena dalam konteksnya itu konteks memberi contoh ucapan dalam bahasa Arab, maka terjemahannya tetap pertahankan lafaz Arabnya dan beri keterangan makna dengan terjemahan yang paling umum. Ya, qad yakni sungguh atau sungguh telah. Lanjut, kata wa pada lafaz wa inna adalah harf ataf, bisa diterjemahkan dan. Kata inna pada lafaz wa inna adalah harf musyabbahah bil fi'li. Maknanya takkid, bisa diterjemahkan sesungguhnya. Tapi karena dalam konteks ini adalah memberi contoh ucapan dalam bahasa Arab, maka terjemahannya tetap pertahankan lafaz Arabnya dan beri keterangan makna. Inna, yakni sesungguhnya. Kata Zaidan pada lafaz wa inna Zaidan adalah isim alam, bisa diterjemahkan Zaid. Kata irtaqa adalah fi'il madhi, berwazan ifta'ala. Asalnya dari kata raqa yang bermakna naik. Ketika diubah menjadi irtaqa, maka maknanya berubah menjadi ala wartafa'a. Bisa diterjemahkan naik atau menjadi luhur. Tapi karena dalam konteks ini adalah memberi contoh ucapan dalam bahasa Arab, maka terjemahannya tetap pertahankan lafaz Arabnya dan beri keterangan makna. Irtaqa, yakni naik. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة